Jadi kalau saya umpamakan UMKM itu usaha mikro dan kecil itu dan besar ya ibarat sebuah bangunan. Jadi fondasinya itu adalah usaha mikro. Lantainya usaha kecil. Dan ininya pilar-pilar penahannya itu adalah usaha menengah. Gini Pak Agus ya, saya melihat kasus di Banten, di Tangsel juga ya, ada banyak sekali UKM-UKM yang kesulitan tumbuh gitu ya. Yang paling sering saya dengar keluhannya itu soal kepedulian pemerintah, yang sifatnya itu masih kayak formalitas, basa-basi atau apa, tapi tidak sistemik gitu loh. Tapi begini Pak Agus ya, ini berkaitan dengan pesatnya teknologi digital ya, itu perusahaan-perusahaan yang startup itu juga cukup berkembang ya, dan kesannya lebih di anak emaskan gitu. Betul nggak Pak Agus? Saya melihat begini, banyak teman-teman Banten yang sukses di Jakarta ya, bahkan di dunia internasional, tapi kemudian malas balik dia ke Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang tokoh nasional yang sudah menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan. Pak Agus Muharram. Wah, Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Luar biasa nih. Selamat sore. Udah berapa lama kita ada rencana ketemu ya baru kali ini ya? Ya kira-kira 2-3 bulan yang lalu lah kita ngobrol-ngobrol, WA-WA-an begitu ya. Ini saya dengan Pak Agus ini udah sering ngobrol banyak di grup ya, di grup Banten Club ya. Banyak hal kita bicarakan, jadi baru kali ini saya dicoba Pak Agus ya. Saya juga terima kasih nih Uten, luar biasa diundang di... Tapi saya nggak mengira kalau Pak Agus itu padahal sudah pensiun. Sudah pensiun. Masih fresh gitu. Apa nih rahasianya nih? Di dalam usia pensiun kok masih kelihatan fresh? Saya pensiun itu terakhir sebagai Sekjen Kementerian Koperasi dan UKM 2018 Mei. Terus sambung sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Nah, jadi sekarang usianya sudah cukup. Nah, masih fresh itu. Ikhlas saja gitu, ikhlas dan menjalani apa adanya, ya. Bersyukur, selalu bersyukur, itu kunci yang utamanya. Terus kemudian juga menyalurkan hobi. Iya, saya lihat di profilnya itu senang nyanyi ya. Ya, hobinya menyanyi. Tapi waktu masih bertugas itu biasanya saya menulis paper-paper. Ya. Kalau di grup ini beliau ini sering share lagu-lagu yang dia bawakan sendiri itu. Saya suka lagu-lagunya itu lagu-lagu lawas, tapi memang itu selera saya juga. Misalnya lagu-lagu Nat King Cole ya, Nat King Cole, Tom Jones, Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck, kayak gitu lah. Luar biasa. Karena kalau nyanyi anak muda kayaknya udah kecepatan lahir ya. Bahkan ada suatu cerita ketika Pak Agus katanya jalan-jalan ke sebuah daerah, emak-emak itu menyebutnya Pak Agus sebagai rocker karena sering nyanyi gitu. Iya, jadi waktu banyak ketemu ibu-ibu ya, emak itu pada saat saya kebetulan juga sebagai komisaris utama di PT PNM Persero yang memberikan program yang namanya Mekar, Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera. Waktu di PNM ya? Waktu di PNM. Nah, itu sering berkunjung ke daerah-daerah. Ya, pusat-pusat komunitas itu ya dari perempuan pelaku usaha mikro. Kemudian di Kementerian Koperasi juga pernah sebelumnya ya, sebelum saya jadi komisaris itu saya mengembangkan pada saat menterinya Pak Surya Dharma Ali itu membuat program namanya Perkasa, Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera. Nah, itu pemberian bantuan modal kepada para perempuan pelaku usaha dengan sistem tanggung renteng dan revolving fund. Nah, kemudian setelah di PNM ada program Mekar. Tapi sebelumnya juga pernah di PU ya?
Iya, jadi pertama masuk tuh sebagai pegawai negeri di kementerian atau departemen dulu ya. Departemen ya. Itu tahun 90 ya awal ya. Nah, kemudian 91 baru diangkat. Kemudian terakhir sebagai kepala bagian humas tahun 98. Baru dari kepala humas baru juga sekitar 8 bulan saya dipindahkan ke Departemen Koperasi dan padahal background Pak Agus itu bukan di situ ya. Kalau saya baca di teknik malah ya. Iya, jadi saya tuh ITB ya. ITB jurusannya geofisik, S1-nya, S2-nya perencanaan wilayah dan kota. Iya. Nah, saya masuk PU. Masuk PU kemudian ya pindah ke Kementerian Koperasi. Gitu. Jadi memang agak lain ya. Cuman memang saya hobi waktu mahasiswa seneng berorganisasi di Dewan Mahasiswa, kemudian di himpunan mahasiswa ya gitu. Nah, sekarang ceritanya udah pensiun ya. Udah pensiun ceritanya. Ya, nah, apa nih kegiatan pensiun nih? Ya, sebagian besar kegiatannya bernyanyi ya. Sosial ya. Di organisasi sosial. Ya. Misalnya saya dulu sebelum pensiun saya aktif di masyarakat ekonomi syariah. Oh iya. Kebetulan saya sudah sejak lahir masyarakat ekonomi syariah itu saya diminta dulu sebagai Dewan Penasehat dan sekarang Dewan Pembina. Kemudian bersama Pak Ari Ginanjar saya juga diminta menjadi Dewan Pakar. Kemudian di PUB ya, Perkumpulan Orang Banten. Oh iya. Yang ketua umumnya Pak Taufik Ruki ya. Saya salah satu wakil ketua umum. Mungkin Uten juga. Saya pernah sana dulu ya. Dan untuk tidak lupa ke koperasinya, saya kebetulan juga ketua Dewan Penasehat Dekopinwil DKI Jakarta. Kemudian satu lagi bersama ketuanya Ibu Ma'rifah Mahfud Amin, ada namanya KEDEX, Komite Daerah Ekonomi Syariah. Jadi banyak salah satu direktur. Banyak bener nih Pak Agus nih. Ada organisasi yang memang ya sosial, kan. Selain itu hobi saya nyanyi. Nyanyi gitu. Ya. Saya dengar ada sempat mau rekaman juga ya. Bahkan sudah punya album ya? Iya, itu album-albuman sebetulnya. Ada di Talent Box ya. Saya membuat album pada saat pernikahan anak saya yang pertama tuh Rasid. Dibuatkan album untuk Cenderamata. Iya. Tuh. Nah, tapi bukan untuk dijual. Gitu. Dan sekarang masih dikembangkan ya hobi nyanyi itu ya? Oh, masih. Alhamdulillah saya jadi dengan hobi nyanyi ini, ya mohon maaf ya, jadi gampang dikenal gitu loh. Oh, bahkan Pak Menteri itu, Pak Puspayoga, Pak Menteri yang lain mengatakan hobinya tuh sebagai sekjen, profesinya penyanyi. Dibalik. Tadi saya mau bilang begitu, ini jangan-jangan nih profesinya ini bernyanyi nih. Iya, seneng aja. Terus kerja hobi gitu. Jadi kita mau ngobrol apa nih Pak Agus nih? Monggo ya, terutama saya masih tetap walaupun saya nyanyi, tapi beberapa kali saya diundang juga oleh media ya, televisi, TVRI khususnya, juga RRI ya, untuk diskusi masalah UKM dan koperasi gitu. Jadi tetap saya masih di jalur yang benar lah. Jadi, artinya tidak keluar dari fokus utama walaupun udah pensiun. Fashion kita masih kuat di situ ya. Nah, ngomong-ngomong soal UKM nih Pak Agus ya. Dalam situasi negara seperti ini dan situasi politik yang katakanlah masih sangat bising ya gitu. Kondisi UKM kita seperti apa menurut Pak Agus nih? Pertumbuhannya gitu. Kalau UKM itu sebetulnya sekarang apapun situasinya ya, dia itu tingkat adaptasinya tinggi. Ya, dia bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Artinya dia fleksibel bisnisnya. Misalnya contohnya, kalau tadinya membuat katakanlah kalau di Banten tuh ada makanan tradisional tertentu ya dengan ukuran tertentu, mungkin harganya dulu misalkan satu buah 10.000 ya. Nah, dengan ukuran yang 10.000 itu karena ada situasi yang ekonomi yang agak sulit gitu, ya ukurannya mungkin dikecilkan, harganya tetap gitu, sehingga ada efisiensi. Intinya efisiensi. Artinya paling bisa bertahan UKM itu ya di tengah situasi krisis sekalipun ya. Jadi kalau saya umpamakan UMKM itu usaha mikro dan kecil itu
dan besar ya, ibarat sebuah bangunan. Jadi fondasinya itu adalah usaha mikro. Lantainya usaha kecil, dan ininya pilar-pilar penahannya itu adalah usaha menengah. Nah, atapnya itu usaha besar. Jadi satu kesatuan. Makanya ketika ada krisis, yang kena pasti atas dulu, ya kan? Terus kalau krisisnya terlalu besar, ya dinding-dindingnya, jendelanya bakal kena. Nah, makanya UKM tetap bertahan dia, karena ada di fondasi. Jadi kalau mau meningkatkan usaha di Indonesia ini, harus sinergi, harus selaras, seimbang ya. Jadi diperkuat fondasi sama dasar lantainya. Nah, kalau itu sudah disadari oleh pemerintah bahwa itu adalah sebagai fondasi, tapi banyak sekali keluhan di kalangan UKM soal supporting dari pemerintah terhadap baik infrastruktur maupun permodalannya itu. Ya, jadi ibarat perumpamaan ya, yang namanya fondasi sama lantai itu selalu diinjek-injek. Gitu. Nah itu jangan sampai yang injeknya terlalu berat gitu. Jadi beban daripada usaha besar menengahnya jangan terlalu memberatkan usaha kecil. Makanya harus ada keseimbangan, keselarasan gitu. Jadi memang menurut hemat saya yang namanya usaha mikro kecil itu pendekatannya bukan economic development, tapi social economic development. Social economic development ya. Kalau misalkan bansos itu social development. Jadi uang diberikan begitu saja, udah di cash transfer, selesai. Nah itu social development. Kalau economic development, dia memberikan fasilitas, ya, kemudahan, ya, dengan peraturan, itu namanya economic. Nah kalau social economic development itu selain diberikan bantuan, juga dia harus ada semacam, misalkan kalau praktisnya tuh revolving fund, tanggung renteng, dia harus balik uang itu, bisa baliknya di antara para pelaku UKM, bisa juga dia nanti diberikan kepada yang lain. Itu dari segi permodalannya, tapi dari segi mindset yang kelihatannya Pak Agus ya, yang perlu dibenahi soal sense of entrepreneur kali ya. Ya betul, sense of entrepreneur itu perlu. Jadi bukan hanya permodalan saja, karena ternyata di belakangan kemudian gitu ya, di depan kemudian itu persoalan pemasaran juga sangat penting gitu ya. Jadi memang harus intinya ya, kalau usaha mikro itu kalau di dalam pertanian itu adalah penyemaian. Disemaikan, misalkan ada katakanlah 100.000 bibit disemaikan. Kemudian setelah disemaikan, ditumbuhkan. Yang dikasih modal, gratis. Nah, tapi ketika dia ditumbuhkan, mungkin nggak 100.000 yang jadi. Mungkin hanya 90.000. Itu resiko pembangunan. Jangan dianggap itu gagal, tidak. Nah, setelah dikembangkan, mungkin yang jadi hanya 500. Gini Pak Agus ya, saya melihat kasus di Banten, di Tangsel juga ya, ada banyak sekali UKM-UKM yang kesulitan tumbuh gitu ya. Yang paling sering saya dengar keluhannya itu soal kepedulian pemerintah, yang sifatnya itu masih kayak formalitas, basa-basi atau apa, tapi tidak sistemik gitu loh. Jadi, itu bagaimana seharusnya pemerintah memperkuat UKM sebagai fondasi tadi? Ya, jadi pemerintah ini sejauh pengalaman saya ya, program itu sebetulnya sudah katakanlah sistemik, quote unquote ya. Misalkan contohnya kita di dalam pembiayaan ada program KUR, kredit usaha rakyat. Ada program ultramikro untuk yang lebih kecil lagi. Ada program revolving fund, dana bergulir. Nah, itu KUR itu diberikan kepada para pelaku usaha itu tanpa jaminan. Jaminan. Terus kemudian dalam konteks pelatihan, di beberapa kementerian juga ada pelatihan-pelatihan. Jadi kalau di koperasi itu sebelum jadi anggota, dia harus dilatih dulu, baru jadi anggota. Nah ini dilakukan. Nah kemudian juga di dalam pemasaran, nah kita ada beberapa kementerian yang punya pusat-pusat pemasaran. Misalnya di Kementerian Koperasi punya namanya SMESCO. Ya, apa itu? Small Medium Enterprise and Cooperative. Nah itu ada gedung di sana untuk memasarkan produk-produk. Tapi saya pernah mengusulkan, ya pemasaran ini kan ada di beberapa kementerian, ya
di Kementerian Dalam Negeri ada, Kementerian Perdagangan ada, Perindustrian ada, Koperasi ada. Nah, saya mengusulkan ada satu badan tersendiri yang namanya Badan Promosi Produk UKM. Nah, sehingga disatukan, sehingga lebih efisien. Tapi begini Pak Agus ya, ini berkaitan dengan pesatnya teknologi digital ya, itu perusahaan-perusahaan yang startup itu juga cukup berkembang ya, dan kesannya lebih di anak emaskan gitu. Betul nggak Pak Agus tuh? Ya memang itu isunya ada seperti itu ya. Jadi, dibandingkan dengan UKM kita gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya itu hukum ekonomi gitu. Oh gitu ya? Iya, demand supply. Jadi di mana ada kemudahan di dalam mensuplai, ya, maka demand itu juga akan tingkat. Misalkan contohnya yang sering kita lihat tuh yang dipermasalahkan ya, masalah memasarkan produk di TikTok gitu kan. Gitu, itu kan. Nah, itu sebenarnya harus diatur, harus diatur. Saya setuju Menteri Koperasi ngatur itu ya, supaya ya memang UKM harus dilindungi, nggak bisa. Ibaratnya kalau satu keluarga punya anak 5, tidak sama kemampuannya ini, treatmentnya juga harus beda, ya kan? Disitulah yang namanya ada social development, ada social economic development, ada economic development. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya, tidak bisa dipukul rata. Jadi saya pikir betul yang disampaikan Ki Uten ya, bahwa memang quote unquote ya serangan dari teknologi informasi ini sangat kuat, dan itu sudah sejak lama saya ingatkan kepada UKM. Nah makanya saya sedang menulis buku Pak Agus ya. Judul buku saya itu Balik ke Akar itu. Kalau saya singgung soal ekonomi itu, harusnya kan kita balik ke akar, ke agro itu ya. Agrobisnis. Karena itu base kita di situ gitu loh. Ya, kita pernah jaya menjadi sebuah bangsa besar karena base itu gitu loh. Nah persoalannya sekarang kan kawan-kawan muda kita ini harusnya kan lebih cinta lagi ke bisnis di bidang itu gitu. Tapi sekarang udah mulai sih ya, udah mulai ke arah situ ya. Nah maksud saya UKM di sektor itu yang harus diprioritaskan. Ya, saya sepakat ya. Gitu. Di dalam koperasi itu juga sekarang yang seolah-olah yang maju koperasi simpan pinjam. Itu kalau menurut hemat saya harus ada reorientasi. Betul. Ya, koperasi produksi ini justru harus dikembangkan. Ya, pertanian, perkebunan, peternakan, ya kan. Itulah nanti masuknya ke agrobisnis gitu. Nah, memang dalam teori kan namanya John Friedman itu dalam bukunya itu ada namanya agropolitan. Jadi mengembangkan di daerah-daerah pertanian ya yang skala cukup besar sehingga dia tidak terjadi proses urbanisasi yang begitu cepat, sehingga di situ ketika demand tenaga kerja dengan supply-nya nggak seimbang. Nah, saya setuju dengan Ki Uten. Ini koperasi produksi ini memang harus ditingkatkan, dikembangkan. Itu saya rasa sepakat itu. Itu masih banyak lah persoalan kita ya di situ ya, masih kali. Kalau bahas panjang banget ini. Nah ini ngomong-ngomong nih Pak Agus nih, ini balik ke Pak Agus sebagai seorang tokoh Banten ini, tokoh Banten. Yang cukup membanggakan karena punya prestasi yang hebat di birokrasi ya, sampai mencapai puncak karir sebagai sekjen menteri ya. Ini ada rencana apa ke depan nih? Selain tadi di kegiatan sosial, bentar lagi kan pemilihan gubernur nih. Iya, saya kadang-kadang kalau ditanya begitu ya, jawabnya tuh mengalir aja. Ya kan? Dan alhamdulillah selama ini saya tidak ada beban politik bahwa saya menduduki satu jabatan itu karena endorsement. Memang kelemahan saya mungkin. Saya tadinya mau masuk partai politik gitu ya, tapi ceritanya lain gitu ya. Ceritanya lain. Nah, tapi tentunya saya siap dimanapun saya ditugaskan. Saya melihat begini, banyak teman-teman Banten yang sukses di Jakarta ya, bahkan di dunia internasional. Tapi kemudian malas balik dia ke Banten. Suruh jadi gubernur pun nggak mau gitu. Membangun Banten pun dia lebih sibuk di pusat itu. Nah, Pak Agus bersedia nggak balik ke rumah asal gitu? Ya, saya tentunya waktu saya di Kementerian Koperasi ya, terutama saat saya di Deputi Pembiayaan ya, saya concern ke Banten. Saya bersama teman-teman di sana juga saya mengembangkan namanya
koperasi-koperasi bersama Bu Airin terutama saya ya. Terus bersama Kepala Dinas Koperasi Banten. Kemudian juga dengan Pak Wagub ya. Dulu Pak Wagub siapa? Almarhum Pak Koperasi Banten. Yang artinya apa? Yang Pagubnya Pak Bu Atut. Nah itu Pak Mas Duki. Mas Duki. Ya, itu juga saya bekerja sama ya. Dan alhamdulillah. Tapi intinya ya sebetulnya saya kalau dari usia udah cukup ya. Udah cukup tuh. Kalau secara karir udah cukup. Tapi kan di karir politik kan ada batas tuh. Ya insya Allah lah nanti. Pokoknya siap aja kalau memang ada kesempatan. Nah, misalnya gini, ada teman-teman kita yang lain ya, yang seangkatan atau di atas, di bawah Pak Agus tuh kayak Saiful Mujani, Ibnu Hamad, Muhlis, terus Saifuddin ya. Itu kan saya nilai orang-orang bagus, hebat, bintang-bintang bersinar dari Banten yang juga bersinar di tingkat nasional dan internasional. Nah, sementara kita di Banten ini seringkali Pak Agus kesulitan, akhirnya itu aja tuh yang jadi yang jadi pimpinan. Ya mungkin. Tapi di satu sisi mereka suka mengkritik gitu, tapi nggak mau gitu terjun. Ya terus terang dalam konteks itu jabatan-jabatan politik ya. Saya kelemahan saya karena saya nggak masuk di organisasi politik. Partai politik. Nggak masuk partai politik. Tapi ada yang minat. Ada sedang saya pertimbangkan untuk mungkin masuk salah satu partai politik tertentu. Ya entah tapi tentunya mohon maaf ya, sebelum pensiun memang ada beberapa yang meminta untuk saya masuk ke partai politik ya. Partai-partai, alhamdulillah partai-partai besar. Tidak usah saya sebutkan lah, pokoknya ada. Saya kira Pak Agus masih segar bugar dan potensinya serta relationship-nya dengan para tokoh-tokoh di Banten dan nasional kan cukup bagus ya. Artinya sangat memungkinkan sekali masyarakat Banten bisa menikmati kontribusi kekaryaan Pak Agus nanti di Banten. Ya insya Allah ya, memang untuk menjadi katakanlah politisi itu kan paling tidak ada 3 syarat. Satu kompetensi, kedua network, ketiga tentunya logistik. Ya. Nah ini mungkin saya punya network, punya kompetensi sejauh pengalaman dan pendidikan saya ya. Nah tapi kalau logistik ini kan kadang-kadang juga perlu ada dukungan yang tidak mudah, kan? Nah, jadi kebetulan istri saya juga masih aktif di birokrasi, ya. Dan alhamdulillah dia juga masih berkarir, masih lama 5 tahun lagi. Gitu. Jadi saya pikir pertimbangan ke sana ada ya gitu. Nah, tentunya insya Allah itu jawabannya. Ya saya sih berharap betul teman-teman yang sukses di politik maupun di birokrasi maupun di bisnis itu lebih banyak juga mengembangkan potensi-potensi yang ada di Banten. Sehingga kita teman-teman yang sering banyak main di lokal ini itu rindu gitu dengan suasana yang baru. Jangan itu melulu gitu. Tapi saya juga balik tanya ke UTN ya. UTN udah dikenal luas ya, punya kompetensi ya, punya network yang luas sebagai seniman, budayawan ya kan. Juga penulis ulung ya kan? Dan udah dikenal petualang juga. Nah, ini juga why not gitu masuk. Enggak, kalau saya memang orang freedom gitu ya. Jadi kalau di politik sudah pernah, saya di politik pernah. Saya jabatan tertinggi saya di politik itu sekjen. Partai Nasdem di Provinsi Banten. Gitu. Bahkan masuk di pendiri ya di Provinsi Banten. Cuman hati ini nggak pas gitu di politik. Jadi saya sekarang lebih menikmati hidup dengan kebebasan ini gitu. Ya pokoknya intinya saya kenal dengan beberapa ketua partai, ketua umum partai ya. Nanti kita lihatlah ke depan. Saya sih berharap begitu ya. Cuman ke depan saya juga berharap Kementerian Koperasi ini juga bisa lebih berwenang ya, atau punya kewenangan yang lebih jauh. Betul. Gitu ya. Saya kira karena potensi di ekonomi di Banten juga sangat luar biasa bagus ya. Jadi saya mempelajari Banten tuh hampir mendalami betul ya, sampai ke akar-akarnya itu hampir 10 tahun ini. Itu luar biasa Pak Gus. Baik dari pariwisatanya, sumber daya alamnya, minyaknya, tambang emas dan luar biasa. Banten tuh potensinya besar. Tapi kemiskinan juga banyak. Nah itu dia. Gitu. Itu yang mungkin perlu didalami lebih lanjut ya.
karena saya masa kecil saya di sana. Dari SD, SMP, SMA di Serang. Dan saya sering jalan kaki. Pernah saya jalan kaki dari Serang ke Merak tuh, tengah malam. Jalan kaki sama teman-teman. Jadi melihat situasi di Banten, di daerah Pandeglang, Menes, Labuan itu. Jadi masa kecil saya sering diskusi dengan orang-orang seperti Pak Agus itu. Saya rindu gitu teman-teman tuh bagaimana Banten itu kembali menjadi kekuatan supremasi ekonominya, supremasi politik seperti di masa lalu. Masa lalu Portugis mendaratnya di Karanghantu kan? Iya. Kalau kita lihat di abad 16 itu Banten itu kayak Singapura, bagus. Iya, betul. Di zaman itu. Ya, insya Allah lah mudah-mudahan ke depan para pimpinan pemerintahan di Banten bisa lebih baik lagi ya. Jadi saya juga berharap, kita semua berharap tokoh-tokoh besar yang ada di tingkat nasional sudah mulai balik ke Banten dalam tanda petik balik dalam pengertian pemikiran, kepedulian, supaya Banten kembali bangkit seperti masa lalu. Insya Allah, Jadi begitu pemirsa semua di mana saja berada, obrolan ngalor ngidul, tapi cukup menarik dengan tokoh nasional asli Banten yang menjabat sebagai komisaris utama PT PNM, Persero dulu pernah dan juga pensiunan dari Sekjen Kementerian Koperasi dan UKM ya. Dan beliau ke depan masih punya harapan untuk terjun ke politik. Mudah-mudahan kita doakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Uten Sutendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.